الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Syekh Rabi wafaqahullahu ta'ala wa raddahu ilal haqqi raddan jamilan, masih tentang apa syubhat ahli batil untuk meruntuhkan kritikan orang-orang yang mendatangkan hujjah terhadap ahlul batil. Yang pertama adalah apa? Yaitu memanfaatkan diamnya sebagian ulama untuk meruntuhkan kalam ulama yang bicara. Padahal harusnya apa? Yang diam itu harusnya bersyukur kepada yang bicara, bukan malah yang diam menjadi apa? Dalil untuk meruntuhkan kalam orang yang bicara. Ini terbalik-balik. Memang ahlul batil memang terbolak-balik. Kemudian yang kedua adalah apa? Mencari tazkiyah untuk ahlul batil. Tazkiyah dari siapa? Bukan dari ulama yang tahu tentang orang tadi, tapi tazkiyah dari ulama yang apa itu? Boleh jadi tidak tahu tentang kebatilan orang tadi. Dimanfaatkan ketidaktahuan mereka itu. Tayyib. Maka kemudian Syekh Rabi mengatakan wa bihadainil uslubaini wa ghairihima, dengan dua metode ini dan metode yang lain, yuhbituna juhudan nasihin, mereka menggugurkan kerja keras para penasihat, wa nidalal munadilin, dan serangan orang yang menyerang ahlul batil, bikulli suhulah, dengan sedemikian mudahnya di hadapan orang jahil. Wa yahtawuna dahma'an nas, dan dengan itu mereka merangkul orang-orang yang bodoh. Bal kasirin minal musaqqifin, dahma'i kasirin. Harusnya bagusnya apa? Kasiron ya. Sehingga tidak perlu apa diatofkan kepada annas. Tapi apa? Yahtawuna kasiran minal musaqqifin. Mereka berjaya merangkul banyak sekali orang-orang yang punya wawasan tapi tidak tahu tentang metode apa itu ahlul hadis. Wa yaj'aluna minhum junudan limuharabatil manhajis salafi. Dan setelah itu mereka menjadikan sebagian dari orang bodoh dan orang yang punya wawasan tadi justru menjadi tentara untuk memerangi manhaj salafi itu sendiri. Wa ahlih, memerangi para salafiyun. Wa zabi an a'immatil bid'ah wad dhalal. Tentara untuk membela para pemimpin kebid'ahan dan pemimpin kesesatan. Sampai akhirnya apa? Na'udzubillah, justru apa? Syekh Bakar Abu Zaid membuat kitab khusus tentang Tasniful Insan dan dua kitab yang lain. Mengatakan apa? Kalau sastramu tidak setara dengan Sayyid Qutb, patahkan penmu dan tidak boleh engkau membantah Sayyid Qutb. Ini kita tanya dalilnya apa? Yang melarang seperti itu. Enggak punya dalil. Dengan alasan sastra dia lebih hebat dari sastra engkau. Apakah sastra adalah dalil? Ini apa? Ini justru bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran sendiri telah mengatakan tentang orang munafikun. Apa itu? Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, engkau sampai mendengar ucapan mereka. Karena apa? Pandainya mereka dalam berbicara. Baik, ini menunjukkan bahwasanya semata-mata kepandaian sastra itu tidak menjadi hujjah bahwasanya orangnya tidak boleh dikritik kecuali oleh orang yang setara. Yang penting apa? Yang mengkritik adalah orang yang ahli ilmu. Baik. Wa ma ashadda ma yu'ani salafiyun min hataini saghratain. Alangkah kerasnya keletihan yang dialami oleh salafiyun dari dua lubang ini. Lubang apa itu? Tazkiyah ulama terhadap orang yang tidak layak dapat tazkiyah, dengan apa? Diamnya sebagian ulama. Baik, memang ini adalah membuat kita letih sejak dulu. Padahal apa? Itu adalah bukan hujjah sebenarnya, tapi orang jahil enggak paham yang seperti ini. Allati yajibu 'alal ulama isadduhuma biquwwah, yang mana wajib bagi para ulama untuk menutupnya dengan penuh dengan kekuatan. Tutup lubang itu. Wa hasmu biquwwatin wa hasm, dengan apa? Betul-betul kunci mati sudah hasm, yaitu memotong. Potong pintunya dan potong jalan itu. Jangan sampai ahlul batil punya alasan untuk melewati jalan tadi. Lima tarottaba 'alaiha minal madari wal akhtar. Karena dua lubang tadi itu mengakibatkan bahaya-bahaya dan akhtar, sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Baik, selesai dari ahadul fasil. Baik, yang ke-16, kasratus safariyat liqada'i aghradihimul hisbiyah. Banyaknya safar untuk menunaikan hasrat-hasrat mereka hizbiyah. Hukum asal safar adalah mubah. Hukum asal untuk tadabbur alam adalah apa? Mustahab. Tetapi ketika tujuannya seperti yang disebutkan, yaitu di kisah-kisah di Saudi, maka itu adalah jadi batil. Kesempatan setiap kali liburan musim panas, yaitu apa? Para ustadznya kesempatan untuk membawa murid-murid untuk berkemah di tempat yang jauh, lalu setelah jam 1 malam mereka dibangunkan untuk
Untuk apa? Renungan malam dibuat menangis, kemudian mulai dimasuki dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat radikal atau bersifat harokiyah dan semacam itu. Nah, ini adalah batil. Tayyib, ungdur maqalahul Imamul Wadi'i rahimahullah fi Tuhfatil Mujib. Tayyib. Kemudian yang ke-17, al-hiqdus syadid ala ahli sunnah, yaitu dendam yang amat sangat kepada ahlu sunnah. Ya, karena apa? Banyak orang jahil tertipu dengan apa? Ahlul batil tadi. Demikian pula para musakifin banyak yang tertipu, tetapi ahlu sunnah tidak tertipu. Kenapa? Ahlu sunnah punya ilmu sehingga tahu, oh ini keliru, ini bahaya besar di balik itu. Dohirnya bagus, tapi di balik itu ada racun. Ahlu sunnah yang tahu. Selain ahlu sunnah banyak yang tidak tahu. Tayyib. Qala Syekh Rabi' al-Madkhali hafizahullah wa wafaqah. Fala qad khalafu salafa fi usulin katsirah. Sungguh mereka telah menyelisihi salaf di prinsip yang banyak. Ini siapa yang tahu? Banyak orang yang baru belajar menyangka apa? Oh itu salafi juga. Dohirnya bagus, kitabnya sama, bajunya juga sama. Padahal kalau orang yang berilmu tahu banyak prinsip yang telah diselisihi oleh orang-orang tadi. Wa khatirah. Dan juga apa? Dalam prinsip-prinsip yang berbahaya. Minha diantaranya harbuhum li ahli sunnah. Mereka memerangi ahlu sunnah seperti yang dilakukan oleh Ya'ut Turas. Di mana-mana mereka menggunakan senjata berupa duit untuk apa? Menjadikan orang yang menerima uang tadi memerangi ahlu sunnah sendiri. Wa tanfirun nasi minhum, melarikan manusia dari apa? Dari ahlu sunnah. Wa min kutubihim, juga dari kitab-kitab mereka. Wa asritatihim, dan kaset-kaset mereka. Maka justru memang Sururion itu yang mentahdir dari apa? Kitab-kitab ulama ahlu sunnah. Yang kitabnya adalah apa? Jelas-jelas menampilkan jarah wa ta'dil, menampilkan naqdir rijal sebagaimana mestinya dan seterusnya. Wa bughdhuhum lahum, dan kebencian mereka kepada ahlu sunnah. Barang siapa membenci ahlu sunnah, dia bukan ahlu sunnah. Walaupun menampakkan seakan-akan ahlu sunnah. Wa mu'adatuhum, dan permusuhan mereka. Wa hiqduhumus syadidu alaihim, dan dendam mereka yang keras terhadap mereka. Baik, selesai dari kitab Sururiyah Kharijiyatun Asriyah punya Syekh Rabi'. Baik. Yang ke-18, yattahimuna ulama'is sunnah alladzina khalafuhum fi bid'atihim bi annahum jama'atut takfir. Mereka menuduh ulama sunnah yang menyelisihi mereka dalam bid'ah mereka bahwasanya justru mereka itu adalah jama'atut takfir. Terkadang bahkan apa dikatakan khawarij dengan alasan apa? Tidak ikut pemilihan raya. Oh, ini khawarij, tidak ikut undang-undang pemerintah. Dan memang para sururiyin menuduh kita seperti itu. Baik. Ungdur maqalahul Imamul Wadi'i rahimahullah fi Tuhfatil Mujib. Yang ke-19, takfiruhu kamil muslimin. Ini zaman dulu. Zaman sekarang mereka enggak berani, sudah terlampau apa? Jelas kalau ini adalah khawarij. Mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin kama fi majalatihim as-sunnah. Ada As-Sadis wal Ishrin sanata alaf arba'imi'ah salasata asyar. Coba ini sudah lama ini. 1413. Dan di masa itu betul-betul apa? Sururiyin Indonesia membela habis-habisan Muhammad Surur dan lain-lain. Padahal telah dijelaskan bagaimana kesesatan mereka dalam kitab As-Sunnah. Baik. Bahkan ketika itu telah diterjemahkan apa? Kitabnya Syekh Shalih Fauzan yang banyak membantah Sururiyin. Kitab yang judulnya Al-Ajibah Al-Mufidah. As'ilatil Manahijil Jadidah. Diterjemahkan dan masih juga para sururiyon, para ustadz yang sekarang mereka rojak, mereka apa? Tidak mau rujuk. Menunjukkan memang mereka dulu memang membela Muhammad Surur. Nah, setelah sekian lama nggak mampu untuk lagi membela, tiba-tiba berbalik tapi tidak mengakui bahwasanya dulu mereka bersalah. Baik. Ungdur maqalahu Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah fi ta'liqihi ala Al-Muridil Adab Az-Zulal, dan juga apa di dalam catatan kaki Jamal bin Furaihan Al-Harisi terhadap apa? Al-Ajudah Al-Mufidah punya Syekh Shalih Fauzan. Pembahasan panjang tentang masalah itu. Tayyib, yang ke-20, manhajuhum manhajul khawarij. Ini generasi yang pertama. Manhaj mereka adalah manhaj khawarij. Ungdur ma dzakarahu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah fi Al-Mauridil Adab Az-Zulal wa kitab Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullah wa wafaqah As-Sururiyah Kharijiyatun Asriyah. Tayyib, idza qala sururiyatul judud. Kalau sururiyah yang baru mengatakan, nahnu ma indana hadhil afkar. Kami tidak punya pemikiran ini. Bal qad radadna ala Muhammad bin Surur. Bahkan kami telah membantah Muhammad bin Surur. Wa hadzarna an-nasa minhu. Dan kami telah memperingatkan manusia dari dia. Al-jawabu musta'inan billah.
Jawaban kita tentang dengan memohon pertolongan pada Allah, antum qabla hadza dafa'tum an. Kalian sebelum itu membela dia. Wa an a'yani sururiyin. Dan kalian membela para tokoh-tokoh sururiyun. Seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, seperti siapa? Syarif Muhammad Fuad Hazza, itu betul-betul dibela oleh para ustadz roja pada masa dulu sebelum mereka membuat kelompok baru yang namanya roja itu. Wa adaitumuna min ajlihim, dan kalian memusuhi kami demi membela tokoh-tokoh tadi. Wa nasyartum kutubahum, kalian menyebarkan kitab-kitab mereka, kitab Ahmad Suwayyan dan lain-lain itu, Safar Hawali, Salman Audah dan juga Aid bin Abdillah Al-Qarni, dulu mereka membela orang-orang tadi. Bal qala ba'du a'yanikum, bahkan sebagian tokoh kalian mengatakan la ba'san akuna sururiyan was surur bimaknal farah. Enggak apa-apa saya jadi sururi. Surur artinya gembira. Ini mengejek sebenarnya. Padahal apa? Maksudnya sururi adalah orang yang nisbatnya kepada Muhammad Surur. Tapi memang ini mengejek, meremehkan tahdirat para ulama pada waktu itu. Ini yang kita bicarakan dalam catatan kaki bukan apa? Bukan orang luar negeri, bukan orang Timur Tengah. Ini orang-orang ustadz Indonesia. Falamma kasurat rududul ulama'i ala sururiyin, ketika telah banyak bantahan para ulama terhadap sururiyun, bahkan kibarul ulama juga mengkritik sururiyun, ghayyartum masarakum, kalian merubah arah kalian. Fata'antum fis sururiyin, kemudian kalian mengkritik sururiyun bidunil i'tiraf bi annakum minhum, tanpa kalian mengakui bahwasanya kalian termasuk dari mereka. Fala yuqbalu minkum iddia'ukumus salafiyah, maka tidak diterima dari kalian pernyataan bahwasanya kalian adalah salafiyun. Walam ta'tarifu bi abatilikumul ula, sementara kalian tidak mengakui kebatilan kalian yang pertama. Qala al-Imam Abu Hatim Muhammad ibnu Idris. Abu Hatim Muhammad bin Idris yaitu apa? Zahirnya adalah Al-Handali Ar-Razi. Qal wa laqad dzukira li Abi Abdullah Ahmad bin Hambal, telah diceritakan kepada Imam Ahmad bin Hambal, rajulun min ahlil ilm, seorang lelaki dari ulama, kanat lahu zallah, dia pernah tergelincir, wa annahu taba min zallatih, dan bahwasanya dia telah bertobat dari ketergelincirannya. Wajar orang pernah keliru, itu wajar. Cuma apa syarat untuk kembali? Faqal la yaqbalullahu dzalika min. Maka Imam Ahmad mengatakan Allah tidak menerima kembalinya dia dari kesalahannya tadi hatta yudhirat taubah, sampai dia menampakkan tobat. Bukan apa? Bukan pura-pura tidak bersalah seperti sururian di Indonesia itu. Warujuk, menampakkan sikap rujuk an maqalatih, dari pendapatnya yang pertama. Wala ya'lamanna annahu qala maqalatahu kaid wa kaid. Wali yu'allimanna annahu qala maqalatahu kaid wa kaid. Dan hendaknya dia menceritakan kepada orang-orang bahwasanya dia dulu pernah mengucapkan ini. Wa annahu taba ilallah ta'ala min maqalatih. Dan bahwasanya dia sekarang telah tobat kepada Allah dari ucapannya itu. Ini baru syarat tobat yang betul. Wa raja'an, dan dia telah rujuk dari kalimat tadi. Bukan pura-pura tidak tahu atau pura-pura tidak bersalah. Fa idza dhahara dzalika minhu hina tuqbal. Maka apabila hal itu telah muncul dari dirinya, ketika itulah diterima. Summa tala Abu Abdullah, kemudian Imam Ahmad membacakan ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang yang bertaubat dan membuat perbaikan dan menerangkan kesalahan dia yang dulu. Baik, karena apa? Ayatnya bersifat umum, bayyanu, objeknya tidak diceritakan, berarti ini umum. Kesalahan yang dulu diceritakan, kemudian apa? Kemudian memperbaikinya, menerangkan yang betul begini. Selesai dari Zail Tabaqatil Hanabilah. Wal mubtadi' min babin aula. Kalau si alim tadi aja harus begitu, apalagi mubtadi' yang banyak orang tertipu dan tersesat gara-gara dia, lebih layak lagi untuk dia mengakui kesalahan tadi. Fadzunubuhu azimatun jidda. Dosa dia itu besar sekali. Fala budda fi sihhati taubatihi an yu'lina dzalikal khata'. Maka wajib di dalam sahihnya tobat dia untuk dia mengumumkan kesalahan tadi wal batil, dan kebatilan dia tadi, wa yudhiras shawaba wal haq, dan kemudian dia menerangkan mana kalimat yang betul dan mana yang benar. Dan nanti ada penjelasan tambahan, penukilan yang lebih banyak lagi tentang syarat sah taubat. Jadi bukan semata-mata tiba-tiba berubah dan tidak mengaku salah. Kemudian kita yang dianggap berlebihan mengkritik orang yang baik, padahal apa, mereka yang keliru, yang jahat selama dulu. Sampai terjadi apa? Sebagian dari mereka memukul dari apa? Para dai kita. Nah, kemana kisah itu? Dianggap tidak pernah ada. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Suruh ini apa yang mereka dapat ya?